Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi dan salam sejahtera. Salam. Saya Aibtu Hardi Winarno bersama Bapak Pendeta Albert Gosling STH. Pagi ini kami akan bincang-bincang nih, ngobrol santai dengan beliaunya. Selain juga bersilaturahmi, berkunjung ke sini dalam rangka program lalu lintas tentang aksi keselamatan atau road safety. Nah, apa kabar nih Pak Albert? Selamat pagi Pak Adi, selamat pagi Bapak Ibu saudara sekalian. Ya, terima kasih. Jadi baru pertama kali kami ke sini langsung berdialog menggunakan live Pak ya, kamera ini. Dari kami Salantas di bulan ini kami akan di tanggal 22 September ini mengadakan ulang tahun atau hari lalu lintas yang ke-65. Tentunya kami sebagai kepolisian, sebagai Polri, anggota Polri, khususnya lalu lintas, memohon kritik, saran, masukan supaya kami lebih baik, lebih profesional dalam menjalankan tugas. Gimana Pak, kritik, saran, dan masukannya buat kami? Pertama-tama selamat ulang tahun ke-65 untuk Satuan Lalu Lintas Polisi Republik Indonesia, khususnya di Polres Kutai Kartanegara. Kalau dilihat dari perjalanan berlalu lintas, tentu saja Polri lebih modern, Polri lebih menjadi pengayom, pelayan masyarakat. Pendekatan anggota Polri di Satuan Lalu Lintas juga kalau kita perhatikan semakin lebih baik gitu, lebih menggunakan metode-metode yang sebagai pelayan itu sendiri. Artinya Polri tidak asal dia mengedepankan hukum, tetapi juga Polri bersahabat. Saya berapa kali melihat bahwa tidak semua orang yang salah dalam perjalanan berlalu lintas itu langsung dikenakan sanksi, dikasih teguran, dikasih peringatan, dikasih penjelasan, karena mungkin aja tidak semua orang karena keinginannya melanggar hukum tapi tidak tahu aja gitu. Dan anggota Polri lebih intelek dalam mendekati, memberikan penyuluhan, sehingga saya rasa masyarakat juga lebih tertolong dan terlebih lagi semakin jauh daripada pungutan liar. Siap. Dan itu terlihat jelas gitu dengan. Ya. Kemudian terkait juga berkaitan dengan kegiatan keagamaan yang ada di gereja, tentunya ada pesan-pesan yang kaitannya juga dengan ketertiban lalu lintas di jalan, kemudian taat hukum dan lain sebagainya. Apa pernah dilakukan atau senantiasa ketika menyampaikan khotbah tadi ada selipan tentang taat hukum itu? Baik, tentu saja gereja, khususnya Gereja Protestan Indonesia Bagian Barat (GPIB), Jemaat Evangelis Tenggarong secara khusus dan secara umum GPIB selalu mengarahkan jemaatnya untuk ketika datang ke gereja atau pulang dari gereja atau ketika dalam keseharian hari-hari mereka untuk tetap mematuhi peraturan lalu lintas, menggunakan helm. Saat ini ada tambahan menggunakan helm, menggunakan masker, karena itu berkaitan dengan pembuktian diri sebagai orang yang mempunyai budaya dan nilai-nilai keagamaan. Jadi sudah menjadi tanggung jawab gereja dalam pengertian lembaga maupun tokoh-tokoh di dalamnya, pelayan-pelayan di dalamnya dan jemaat di dalamnya untuk hidup tertib sesuai arahan pemerintah, termasuk di dalamnya aturan-aturan berlalu lintas. Terkait dengan ini juga kondisi COVID ini Pak, tentunya di dalam berlalu lintas di saat ini kondisinya adaptasi kebiasaan baru atau new normal. Ini tentunya membawa potensi juga ketika berlalu lintas. Dengan kondisi ini mau tidak mau kita harus berdamai dengan COVID-19. Artinya kewajiban menggunakan masker dan keselamatan jalan juga utama. Ada yang ingin disampaikan buat jemaat, buat masyarakat yang ada di Kutai Kartanegara? Baik, Bapak Ibu yang sebangsa dan setanah air, kalau kita tidak menjaga diri kita, maka kita tidak akan menjaga orang lain.
Di era adaptasi kebiasaan baru ini, kita sebenarnya sama-sama menyadari bahwa pandemi COVID-19 itu adalah persoalan serius yang dialami semua masyarakat dunia sekarang. Dan di negeri kita harus bersama-sama bergotong royong untuk menjaga jangan sampai meningkat tingkat penularan COVID-19 dan membuat situasi semakin susah. Karena itu perintah Bapak Presiden selaku kepala negara dan dijalani dengan pengawalan TNI Polri itu harus betul-betul didukung. Kita harus tetap menggunakan masker, tidak usah keluar rumah kalau tidak perlu sekali. Selain mematuhi setiap peraturan lalu lintas, protokoler kesehatan yang dicanangkan oleh gugus tugas COVID-19 itu wajib untuk digunakan. Jauhkan bersentuhan dengan orang sesama, jaga jarak, dan kalau tidak perlu sebaiknya tidak usah keluar rumah sampai pandemi ini bisa diredam dan upaya pemerintah untuk memvaksin bisa kemudian berjalan sampai kita normal seperti sedia kala. Ya, terima kasih. Terakhir nih Pak, kami ke depan tentunya banyak tantangan dan rintangan. Harapan Bapak sebagai masyarakat juga yang turut serta mendukung aksi keselamatan di jalan kepada kami supaya kami lebih profesional lagi. Apa nih Pak bisa disampaikan? Gereja selalu akan berdoa supaya Polri, khususnya Satuan Lalu Lintas yang siang malam tentu ada di jalanan, tetap diberikan semangat, kesehatan, dan biarlah anggota Polri tentu dari waktu ke waktu mengalami perubahan-perubahan. Jadi masyarakat berada bersama dengan Polri karena Polri adalah milik masyarakat. Sehingga kami berharap lakukan apa yang Polri harus lakukan supaya masyarakat Indonesia menjadi masyarakat yang tertib tanpa pandang bulu. Dan saya lihat Polri dalam hal ini udah sangat luar biasa. Jadi ke depan polisi lalu lintas, Satuan Lalu Lintas Republik Indonesia pasti semakin jaya. Amin. Terima kasih Pak Albert, Bapak Pendeta Albert. Mudah-mudahan apa yang disampaikan Bapak juga menjadi informasi, kemudian menjadi masukan buat kami sebagai anggota kepolisian atau khususnya di Satuan Lalu Lintas. Dan ke depan mudah-mudahan di daerah kita, di masyarakat kita juga menjadi lebih taat hukum, lebih tertib, dan lebih menjadi daerah yang luar biasa buat contoh yang lain. Ya. Dan akhirnya sampai di sini dulu obrolan kita, diskusi dan atau katakanlah kunjungan kami lah. Intinya mudah-mudahan ke depan bisa diperkenankan lagi untuk lebih intens lagi tentang masalah-masalah masyarakat. Baik. Nah, kami terima kasih dari Satlantas Polres Kutai Kartanegara. Bapak Pendeta Albert berkenan menerima kami. Demikian yang kami obrolkan. Mudah-mudahan kita semua mendapat berkahnya, mendapat kemudahannya dalam segala hal. Terima kasih. Mohon maaf apabila ada kata-kata yang kurang berkenan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera. Salam.